Selamat datang di Ruang Dosen. Hari ini, kita akan mengupas tuntas arsitektur yang sangat kompleks di balik wajah kita. Anggap saja ini sebagai mesin ekspresi yang luar biasa. Nah, tujuan kita bukan cuma buat tahu anatominya, tapi lebih dari itu, kita akan jadikan pengetahuan ini sebagai alat untuk memahami kebenaran yang seringkali tidak diucapkan. Coba deh bayangkan wajah kita ini sebagai layar proyektor emosi paling canggih di dunia. Ada sekitar 43 otot loh yang bekerja sama, kadang barengan, kadang sendiri-sendiri, untuk menciptakan ribuan kombinasi ekspresi. Nah, dalam pembahasan ini, kita akan kenalan sama mesin-mesin kecil yang bekerja setiap kali emosi muncul. Jadi Anda akan tahu persis bagian mana sih yang harus diamati untuk menemukan kejujuran. Oke, mari kita mulai ya. Perjalanan kita ini akan kita bagi jadi beberapa bagian biar lebih terstruktur. Pertama, kita akan petakan wajah jadi 3 wilayah pengamatan utama. Kedua, kita akan identifikasi otot-otot mana yang jadi kunci penggerak emosi. Ketiga, kita akan jawab kenapa sih semua ini penting. Dan terakhir tentu saja kita akan tarik kesimpulannya. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Nah, supaya analisisnya sistematis dan terstruktur, para ahli itu biasanya membagi wajah menjadi 3 wilayah observasi utama. Ini penting banget, ini adalah fondasi dari kemampuan kita untuk membaca wajah secara akurat. Yang pertama, wilayah atas. Ini mencakup dahi dan alis. Area ini bisa dibilang yang paling jujur loh. Kenapa? Karena otot-otot di sini itu lebih sedikit terhubung ke jalur saraf sadar kita, jadi lebih susah untuk dimanipulasi. Lalu ada wilayah tengah. Area mata, kelopak mata, dan pangkal hidung. Ini adalah kunci untuk melihat ketulusan, terutama saat seseorang merasa bahagia. Dan yang terakhir, wilayah bawah. Ini mencakup mulut dan rahang. Nah, ini area yang paling sering kita kendalikan secara sadar. Contohnya ya, saat kita memaksakan senyum. Tapi satu hal yang perlu diingat, ketegangan di rahang itu jarang bisa bohong. Oke, sekarang kita akan menyelam lebih dalam lagi, ke mesin yang sesungguhnya. Di bagian kedua ini, kita akan fokus pada beberapa otot yang spesifik. Anggap saja mereka ini aktor utama di panggung wajah kita. Sering juga disebut otot kebenaran, karena gerakannya itu seringkali terjadi tanpa kita sadari. Mari kita mulai dengan corrugator superciliae. Namanya mungkin terdengar rumit ya. Ini adalah sepasang otot kecil yang posisinya tersembunyi tepat di antara kedua alis Anda. Secara fungsi, tugasnya itu menarik alis ke bawah dan ke arah tengah. Hasilnya, kerutan vertikal yang pasti kita semua kenal, yang muncul saat kita lagi berpikir keras atau mungkin tidak setuju dengan sesuatu. Nah, ini dia bagian pentingnya. Aktivasi otot ini ternyata sangat sulit untuk dipalsukan karena dia terhubung langsung dengan sistem limbik, pusat emosi di otak kita. Inilah alasannya kenapa saat seseorang mencoba menekan rasa marah atau frustrasi, seringkali otot inilah yang bocor dan menunjukkan perasaan yang sebenarnya, meskipun cuma sekejap. Selanjutnya, ada otot orbicularis oculi. Sesuai namanya, orbicularis itu artinya melingkar. Jadi, otot ini bentuknya seperti cincin yang mengelilingi rongga mata kita. Otot inilah yang bertanggung jawab untuk menutup kelopak mata, berkedip, dan ini yang paling penting, menyipitkan mata saat kita tersenyum dengan tulus. Nah, disinilah kuncinya terletak. Peran paling menarik dari otot ini adalah sebagai penanda senyum yang sejati. Saat bagian luarnya aktif, ia akan menciptakan kerutan di sudut mata yang biasa kita kenal sebagai crow's feet. Ini adalah tanda yang hampir tidak bisa dibantah dari apa yang para ahli sebut sebagai senyum Duchenne, sebuah senyuman tulus yang melibatkan bukan cuma mulut tapi juga mata. Tentu saja, kalau kita bicara senyum, komponen utamanya adalah otot zygomaticus major. Otot inilah yang membentang dari tulang pipi kita sampai ke sudut bibir. Ketika dia berkontraksi, dia akan menarik sudut bibir ke atas dan ke samping. Nah, inilah yang menciptakan bentuk senyuman yang kita semua kenal. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Senyum sosial atau senyum yang dibuat-buat, itu hanya mengaktifkan zygomaticus major, jadi cuma mulut yang bergerak. Tapi senyum tulus yang betul-betul dirasakan, senyum Duchenne, itu mengaktifkan keduanya. Zygomaticus major menarik bibir, dan orbicularis oculi membuat mata kita ikut tersenyum. Inilah anatomi dari sebuah kebahagiaan yang otentik. Oke, mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, untuk apa sih repot-repot menghafal nama-nama Latin ini? Apa relevansinya buat saya? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan jawab pertanyaan itu. Kita akan lihat bagaimana pengetahuan ini bisa jadi semua alat analisis yang sangat kuat. Jawabannya ada pada sebuah fenomena yang disebut mikroekspresi. Ini adalah semacam kilatan emosi yang bocor ke wajah, seringkali tanpa disadari oleh orang yang melakukannya. Mikroekspresi ini unik karena tidak melibatkan seluruh wajah, tapi hanya kontraksi singkat dari 1 atau 2 otot kunci.
Ya, otot-otot yang baru saja kita bahas tadi. Seberapa cepat sih memangnya? Durasi rata-ratanya itu hanya 1/25 detik. Cepat sekali kan? Begitu cepatnya, sehingga kalau kita tidak tahu apa yang harus dicari dan tidak terlatih, ia akan lolos begitu saja dari pengamatan kita. Inilah jendela yang sangat singkat menuju emosi yang sesungguhnya. Inilah transformasi yang terjadi ketika Anda memahami anatomi. Anda tidak lagi hanya melihat ekspresi yang aneh atau wajah yang sulit ditebak. Sebaliknya, Anda bisa mengidentifikasi secara presisi. Saya melihat ada kontraksi singkat pada otot korugator. Ini bisa jadi indikasi adanya ketidaksukaan yang mungkin sedang coba ia sembunyikan. Pengamatan Anda berubah dari sesuatu yang ambigu menjadi data yang spesifik. Baik, sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin terpenting dari pembahasan kita barusan, dan kita lihat kemana pengetahuan ini akan membawa kita selanjutnya. Jadi, apa inti dari semua ini? Ingatlah, wajah adalah sebuah mesin. Dengan memahaminya lewat 3 wilayah observasi dan fokus pada otot-otot kunci seperti korugator dan orbicularis oculi, kita seolah mendapatkan kunci untuk membaca kebenaran. Penguasaan anatomi inilah yang mengubah kita dari sekedar pengamat biasa menjadi detektor mikroekspresi yang lebih akurat. Sekarang, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah memahami mekanisme di balik sebuah senyuman, kira-kira senyum mana yang akan Anda berikan perhatian lebih dan Anda percayai mulai hari ini? Di pembahasan kita selanjutnya, kita akan gunakan pengetahuan ini untuk membedah lebih dalam lagi perbedaan antara kebahagiaan sejati dan senyum kepalsuan. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini bermanfaat dan menambah wawasan, silakan dukung kanal Ruang Dosen dengan menekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan paparan terbaru dari kami. Dan tentu saja, jangan lupa untuk klik like dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin juga membutuhkannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.